Selamat siang semua, salam profit saya Sevel dari platinumforex.id. Kalau kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman tentang pernyataan Menteri Perdagangan Republik Indonesia di dalam rapat Komisi 6 DPR RI di tanggal 31 Januari 2022. Jadi statement ini boleh dibilang penyebutan yang kita harus menafsirkannya ya, siapa saja yang tertuduh oleh Menteri Perdagangan tersebut. Ada baiknya kita dengarkan dulu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya di sini bagaimana pengawasan daripada Bapeti? Karena ini kewenangannya Bapeti. Karena korbannya sudah nggak ada izinnya. Makanya kami ingin tahu, Bapeti bisa melakukan pengawasan atau nggak di sini? Oke, kita anggapin semua. Nah, persoalannya publik mesti tahu, Pak. Karena ini oke. Nah, kalau memang ternyata sambil berjalan ini, kami juga ingin, Pak, dari Kementerian Perdagangan, khususnya Bapeti, itu mengedukasi publik kita, Pak. Karena publik kita ini belum siap 100% menerima informasi daripada dunia digital. Jadi dengan sesuatu yang ditunjukkan kehebohan di media sosial, itu gampang terpancing dan gampang tergiur. Nah, di sini apalagi dengan ada skema yang memang ini menjadi kewenangan atau bisa fungsi pengawasannya Bapeti. Tentu bisa dilakukan proses edukasi karena di luar tabek. Jadi gini Mas, itu mereka tuh masuk di gray area kan begini. Ketika itu transaksi keuangan dengan efek, itu adanya di OJK. Ketika dia dengan komoditas, adanya di Bapepti. Nah, mereka jalan sendiri di tengah itu. Izinnya sekolah komputer, tapi mengumpulkan dana masyarakat. MLM menggunakan dana, pakai uang. Itu Ponzi namanya, itu kriminal. Tangkapin semua Mas, udah selesai itu. Ya udah itu, oke. Saya rasa dua itu pimpinan, singkat jelas padat. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pernyataan dari Menteri Perdagangan RI terkait dari kementerian yang membawahi Bapepti ya. Ada ciri-ciri yang Pak Menteri kemukakan. Yang pertama adalah MLM. Yang kedua adalah izinnya sekolah komputer atau e-book atau izinnya itu pembelajaran. Kemudian statement yang ketiga adalah mengumpulkan dana masyarakat. Apa aja yang mengumpulkan dana masyarakat itu nanti kita bedah ya. Yang keempat adalah dan disebutnya Ponzi. Kemudian statement yang terakhir, tangkapin semua. Jadi kriteria dari Pak Menteri yang sebutkan tadi, yang pertama MLM siapakah saja, yang kemudian kriteria mengumpulkan dana masyarakat siapa aja, kemudian kriteria izinnya sekolah komputer siapa saja, ya kemudian yang terakhir ditangkapin semua. Yang ditangkapin nanti siapa saja, itu kita bahas ya. Memang akhir-akhir ini robot trading lagi viral ya teman-teman. Kalau ikut robot trading pasti hampir rata-rata semua sekarang itu tidak bisa WD, tidak bisa ditarik dananya, mau profit atau mau modal rata-rata tidak bisa di WD atau ditarik. Terus saya sudah mengelis ada beberapa produk robot trading yang bentuknya MLM dan mereka rata-rata mengumpulkan dana masyarakat. Yang pertama adalah Net89, kedua Fahrenheit, ketiga Evo Trade, keempat Class VIP, kelima ATG atau Auto Trade Gold, keenam Dena Pro, ketujuh Viral Plus, ke-8 Millennium Prime. Di luar dari sini mungkin nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan semuanya ini rata-rata modelnya MLM. Dan semuanya ini juga disebutkan oleh Pak Menteri bahwa Pak Menteri tidak peduli apakah itu punya izin MLM atau tidak. Yang pasti dengan ciri-ciri tersebut bagi Pak Menteri itu adalah semuanya Ponzi dan semuanya harus ditangkap. Ponzi adalah money game. Itu statement dari Pak Menteri ya. Dia sangat keras dan ini baru terakhir dikomentari tanggal 31 Januari 2022. Jadi ketika akhir-akhir ini banyak sekali robot trading yang tidak bisa WD ya. Yang pengumuman sebelumnya dari tanggal 27 Net89 tidak bisa WD. Kemudian tanggal 28 ada pengumuman juga dari Fahrenheit bahwa dia tidak bisa WD juga atau tidak beroperasi lagi. Kemudian per kemarin juga dari DNA Pro diumumkan
bahwa DNA Pro juga tidak bisa WD juga ya, atau di freeze. Kemudian kelas VIP sudah dari tanggal 13-an ya, udah nggak bisa WD. Evotrade juga mulai tanggal 13-an semenjak digerebek kantornya tidak bisa WD juga. Terus ada robot trading, misal ATG WD dibatasi 2000. Untuk per hari ini saya tidak tahu perkembangannya ya di ATG. Untuk Viral Blast dan Millennium Prime saya belum mempelajari lebih lanjut kondisi perkembangannya, apakah masih jalan seperti biasa atau ada pengumuman seperti robot-robot trading yang lain. Dan Millennium Prime yang paling baru ini saya juga belum ulas. Saya rencananya sudah harus mengulas di awal minggu ini, tapi belum selesai videonya. Itu juga saya tidak tahu perkembangannya, apakah sudah bisa WD atau tidak. Ini ada satu lagi yang belum saya sebutkan, yaitu PS89 ya. PS89 ini juga izinnya lengkap. Saya juga belum mengecek apakah PS89 ini bisa WD atau tidak. Sebenarnya kalau analisa saya sendiri dan analisa teman-teman yang sudah lama di dunia forex ya, forex trading manual atau bermain forex dengan trading by EA atau by expert advisor, ya rata-rata ketika ada robot trading yang mengumumkan bahwa dia tidak bisa WD, itu sebenarnya dananya ada di robot atau dananya ada di broker. Karena dari semua robot trading yang jenisnya MLM yang ada di Indonesia yang sekarang baru viral seperti Net89, Fahrenheit, Evotrade, Kelas VIP, ATG, DNA Pro, Viral Blast, Millennium Prime, PS89, semuanya itu memakai broker luar atau broker offshore. Dan ketika teman-teman benar deposit di brokernya atau brokernya berada di luar negeri, harusnya pemerintah kita itu tidak bisa memfreeze ya, atau tidak bisa melarang, karena itu bukan perusahaan Indonesia, itu perusahaan luar negeri. Kecuali kalau dananya bukan di brokernya atau dananya di robot tradingnya. Misal Net89 dananya ada di PT SMI-nya, atau kalau Fahrenheit dananya bukan di Lotus tapi di Fahrenheit, atau kalau DNA dananya di DNA-nya bukan di Alpha Success. Ya harusnya WD tidak masalah ya. Kalau dananya ada di produk robot tradingnya, ya memang pemerintah bisa memfreeze ya, karena memang mereka robot tradingnya beroperasi di Indonesia. Tapi ketika dana itu ada di broker, ya harusnya secara nalar pemerintah itu tidak bisa blokir atau memaksa perusahaan yang bukan berada di wilayah Indonesia dan tidak bisa menutup rekeningnya perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri, karena mereka bukan berupa PT atau perseroan terbatas, mereka juga bukan CV yang izinnya di Indonesia, dan rata-rata broker tersebut memang broker dari luar ya. Jadi sebenarnya ketika itu benar-benar broker, seharusnya tidak ada alasan untuk mereka tidak bisa memproses WD teman-teman semua, kecuali memang dana teman-teman atau deposit teman-teman tidak pernah sampai ke brokernya, hanya sampai ke penjual robot tradingnya saja. Seperti yang disebutkan oleh Pak Menteri bahwa mereka berizin sekolah komputer tetapi mengumpulkan dana masyarakat dan disebutnya Ponzi. Dan hati-hati karena akan ditangkap semuanya. Sekian, terima kasih. Salam profit.